Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembahasan tentang hak asasi manusia. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999. Definisi hak asasi manusia adalah memastikan setiap martabat individu menjadi lebih baik. Dan hak-haknya antara lain adalah hak hidup dengan aman, hak keadilan, hak dapat fasilitas dengan baik, hak dapat perumahan dengan layak, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia adalah milik setiap individu. Jadi, apa ya hubungannya hak asasi manusia dengan negara? Negara serta pengelolanya merupakan pelaku untuk menjalankan tugas-tugas HAM. Ada 3 kewajiban negara, yaitu yang pertama adalah menghormati, yang kedua adalah melindungi, serta yang ketiga adalah melengkapi. Dan 3 kewajiban itu tadi harus dilaksanakan negara untuk memenuhi hak asasi manusia. Ada satu perkataan Haris Azhar mengenai hak asasi manusia. Menurutnya, hak asasi manusia bukanlah hanya sekadar di atas kertas, namun harus ada praktek dan pembuktian bahwa adanya perbaikan martabat pada manusianya. Kemudian, mari kita lihat realitas hak asasi manusia di Indonesia. Apakah HAM di Indonesia sudah dijalankan dengan baik, ataukah masih banyak PR yang harus kita selesaikan? Ternyata, hak asasi manusia di Indonesia masih menjadi PR yang besar bagi kita semua. Pada kenyataannya, di Indonesia kasus HAM ini masih menjadi PR, karena masih banyak persoalan tentang hak asasi manusia yang belum diselesaikan dengan baik. Masih banyak pelaku-pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang belum ditemukan. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM berat yang masih belum selesai sampai saat ini, bahkan dari tahun 1900-an. Yang pertama, peristiwa Trisakti. Yang kedua, peristiwa Kanjuruhan. Kemudian ada krisis kemanusiaan di Papua. Kemudian kematian Afif Maulana, dan masih banyak lagi. Lalu, apa upaya yang bisa dilakukan untuk menegakkan HAM ini? Bagi pemerintah, salah satu upayanya adalah dengan membentuk Komnas HAM. Komnas HAM sudah dibuat, namun kenapa sampai saat ini penegakan HAM masih sangat rendah? Pada kenyataannya masih banyak permainan-permainan dalam penegakan HAM. Beberapa faktornya adalah karena yang pertama, ketimpangan penegak hukum. Faktor yang kedua, karena pelaku dari pelanggaran hak asasi manusia tersebut adalah aparat. Jadi, kasus itu sering ditutup-tutupi. Yang ketiga, penegakan hukum yang tidak pasti. Kemudian, penyelidikan kasus yang tidak dijalani secara clear atau transparan. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan penegakan HAM di Indonesia ini masih sangat rendah. Miris bukan? Semoga kedepannya akan ada perbaikan. Jadi, yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, masyarakat, siswa adalah menyuarakan apa yang harus disuarakan. Ketika ada pelanggaran HAM, maka kita harus menyelidiki kasusnya. Kita harus mengikuti kasusnya. Jangan ikuti ketika viral saja, tapi kita ikuti sampai benar-benar tuntas, sampai kasus itu benar-benar selesai dan pelakunya tertangkap. Karena yang butuh keadilan bukan hanya korban, tapi keluarga korban. Kita bisa rasakan bagaimana kehilangannya keluarga korban. Oleh karena itu, mari kita ikuti semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan kita usut tuntas. Dengan harapan pelaku-pelaku pelanggaran HAM bisa ditemukan dan bisa diadili seadil-adilnya. Jangan takut untuk menyuarakan apapun karena itu juga merupakan hak kita sebagai manusia. Satu quote penutup dari Munir yang merupakan seorang aktivis penegak HAM di Indonesia. Setiap orang yang dilahirkan merdeka memiliki hak dan martabat yang sama. Demikian pembahasan tentang hak asasi manusia. Semoga setelah ini akan ada perbaikan-perbaikan hak asasi manusia di Indonesia ini, penegakannya, serta kebijakannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.